Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul. Amma ba'du. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Mari senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang sebanyak-banyaknya. Karena yang layak dipuji itu hanya Allah. Dan bersyukur kepada Allah itu salah satunya dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, subuh kali ini kita akan mengangkat tema tentang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena di bulan Rabiul Awal ini umat Islam ini memperingati Maulid Nabi, Pak. Sebagian besar. Tapi ada juga yang tidak. Karena tidak ada perintah dari Rasulullah. Kita bukan mempermasalahkan peringatan Maulid atau tidak. Yang akan kita bahas itu adalah mahabbatur Rasul. Jangan sampai kita ini mengklaim diri kita ini sudah mencintai Rasul dengan salah satu mengadakan kegiatan Maulid Nabi. Dia sudah mengklaim cinta Rasul katanya. Padahal sholat saja tidak pernah ke masjid. Sholat di rumah. Ini ironis Bapak Ibu. Mengapa kita harus mencintai Rasulullah Bapak Ibu? Ini kan pertanyaan harus kita ajukan dulu. Kok Rasulullah yang dicintai? Karena mencintai Rasul itu termasuk dalam kerangka iman. Bahkan di saat kita belum mencintai Rasulullah, iman kita itu tidak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta ahabba ilai. Hatta akuna ahabba ilai min walidihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ini hadis riwayat Bukhari Muslim, Bapak. Tidak sempurna iman kamu, kata Rasulullah, sebelum aku dia cintai melebihi dari anaknya, orang tuanya, manusia seluruhnya. Jadi mencintai Rasulullah ini harus, Pak, di atas manusia lain. Termasuk di atas ayah ibu kita. Sayyidina Umar itu pernah mengatakan, tapi ini waktu dia belum tahu, Pak. Pernah mengatakan, sewaktu dia berjalan bersama Rasulullah, digandeng oleh Rasulullah, ya Rasulullah, engkau ini lebih aku cintai ya Rasul, daripada manusia galo-galo, kecuali diriku, kata Sayyidina Umar. Apa kata Rasulullah? Salah engkau Umar. Dibantah oleh Rasulullah. Sebelum, apa kata Nabi? Tidak, demi jiwaku yang berada di tangannya, sehingga aku lebih engkau cintai daripada dirimu sendiri. Dari pertama, Umar itu mengatakan bahwa dia mencintai Rasulullah itu lebih dari manusia lain, kecuali diriku, kata Umar.
Dibantah oleh Rasulullah. Seperti itu tadi. Kemudian Umar berkata lagi. Sekarang kata Umar, demi Allah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian Rasulullah menjawab lagi, sekarang engkau sudah tahu Umar. Jadi Umar itu pernah mengatakan mencintai Rasulullah itu di bawah cinta terhadap dirinya. Dibantah oleh Rasulullah. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi peringkat mencintai Rasulullah itu setelah Allah, baru Rasulullah. Jadi Bapak Ibu, mengapa kita mencintai Rasul? Harus mencintai Rasul. Karena Rasul ini adalah Khalilullah. Jadi kalau kita ini selama ini belum sampai kepada mahabbatur Rasul, kita kan mungkin bertanya, kok Rasulullah itu harus dicintai? Karena Rasulullah itu kekasih Allah, Khalilullah. Khalilullah ini kan terkenalnya, yang makom Khalilullah ini dulu sebelum Nabi Muhammad adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu gelarnya itu Khalilullah. Tapi setelah Nabi Muhammad hadir, Nabi Ibrahim tidak ada lagi. Nabi Muhammad itu mengatakan, saya tidak akan mengangkat Khalil, seorang kekasih. Karena itu sudah diangkat oleh Allah Nabi Ibrahim. Kemudian setelah Nabi Ibrahim, saya yang diangkat menjadi kekasih Allah. Jadi tepat sekali Bapak Ibu, kalau kita ini ingin sampai kepada Allah dalam hal ma'rifatullah, dalam hal mahabbatullah, melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keliru dan salah jalan kalau kita itu menapak jalan selain jalan yang diajarkan oleh Rasulullah. Keliru, Pak. Ada banyak orang yang mungkin salah di dalam berguru. Dia lebih ngefan kepada gurunya daripada Rasulullah. Sehingga apa yang diajarkan oleh gurunya setelah dia seleksi kembali, setelah dikoreksi oleh para mubali, orang-orang yang memang mumpuni mengoreksi amal yang sahih, ternyata amalnya itu banyak yang tidak sunnah. Tapi karena dia sudah mencintai gurunya, melebihi cinta kepada Rasul, dia sulit untuk menghapus mungkin yang sudah diajarkan oleh gurunya selama ini bertahun-tahun. Ada seorang jamaah, Pak. Seorang jamaah. Mungkin dia dapatkan dari gurunya setelah sholat itu berdoa. Setelah assalamualaikum langsung doa, Pak. Setelah assalamualaikum langsung doa. Mungkin gurunya mengajarkan seperti itu. Setelah kita koreksi, ternyata setelah salam sholat itu bukan berdoa, tapi berzikir kepada Allah. Untuk merubah itu sulit dia, Pak. Setiap sudah assalamualaikum, langsung mengangkat tangan. Sudah assalamualaikum langsung mengangkat tangan berdoa. Kalau ada orang mau membantah mungkin, Ustaz, apa tidak boleh sudah berdoa, sudah sholat berdoa? Ya boleh saja, tapi kan sunnahnya berzikir dulu. Kemudian mengapa kita harus mencintai Rasul? Karena Rasul itu suri toladan. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Karena beliau itu contoh dan harus dijadikan contoh, Pak. Banyak orang yang belum menjadikan Rasul itu sebagai contoh, sebagai suri toladan. Dia lebih cenderung ngefans-nya itu kepada pemain sepak bola mungkin, Pak. Sampai anaknya dinamakan pemain sepak bola. Ngefans dengan artis. Tidak dilarang Bapak Ibu. Tapi di situ kan kelihatan. Kalau dia memang ngefans dengan Rasulullah, anaknya diberi dengan nama Muhammad. Anaknya itu harus diberi Muhammad. Kalau dia ngefans dengan Muhammad. Bukan dengan pemain sepak bola. Mohon maaf kalau yang hobi sepak bola. Yang hobi dengan nama-nama hebat orang-orang hebat dunia. Banyak orang hebat di dunia ini, Pak. Presiden Amerika itu banyak yang hebat.
Abraham Lincoln itu kan hebat loh, Pak. Bruce Lee itu hebat. Ada orang Indonesia ini menamakan anaknya Bruce Lee karena ngefans dengan kehebatan seseorang. Tapi di saat seseorang itu belajar agama, belajar sifat-sifat Allah, belajar tentang Nabi Muhammad, insya Allah nama anaknya itu tidak jauh dari Muhammad, anaknya itu, Pak. Tidak jauh nama anaknya itu dari nama-nama Islami. Insya Allah seperti itu. Tapi kalau dia belum belajar agama, anaknya ini diberi nama, mohon maaf kalau anak bapak ibu, anaknya tidak mesti nama Muhammad sebenarnya. Tapi kalau kita ngefans dengan Muhammad, pasti dia ditaruh di depan itu Ahmad. Ahmad apa? Muhammad apa misalnya kan? Muhammad Abdurrahman misalnya kan. Ibrahim misalnya. Kita ngefans dengan para nabi, Ibrahim, Zakaria, itu akan terlihat orang tuanya, Pak. Tengok nama anaknya, nama siapa? Zulkifli, oh nama nabi. Harun, nama nabi. Yahya, nama nabi. Apalagi ditaruhnya nama anaknya itu, diberi nama anaknya itu Muhammad. Muhammad Ilyas misalnya kan, Pak. Ya, ini untuk koreksi kita ke depan. Bahkan seseorang itu kalau memberi nama anaknya Muhammad, ya Pak, dalam keterangan, kalau kita nunjuk nama anak kita Muhammad atau Ahmad, kita tidak boleh masing-masing marahi anak itu tuh, Pak, karena kita menghargai nama Muhammad. Nak di hari-hari nak kita umpama dia cuma sekedar salah dikit. Jadi kalau lah nunjuk nama anak Muhammad itu hati-hati juga. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, ayat Al-Quran, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini yang di dalam Al-Quran, kalau kamu itu ingin mencintai Allah, banyak orang di dalam menggapai sesuatu, harapan yang sangat tinggi, entah itu surga Allah, ampunan Allah, rahmat Allah, apalagi dekat dengan Allah. Kalau ayat ini kul in kuntum tuhibbunallah, berarti ayat ini meletakkan cinta kepada Allah. Seandainya kamu itu ingin mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikuti aku. Bukan jalan para syekh, bukan jalan para guru, tapi ikuti aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Jadi menggapai cinta Allah itu bukan melalui jalan-jalan lain, tapi jalan mengikuti sang suri tauladan. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Yang pertama, mengapa kita mencintai beliau? Karena beliau itu memang kekasih Allah. Di saat seseorang itu mencintai Nabi Muhammad, dia akan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalan untuk kita mencintai Rasul itu adalah salah satunya bersolawat kepada beliau. Hari ini hari Jumat, Pak. Sangat tepat untuk kita bersolawat kepada Rasul. Sambil Bapak Ibu duduk berzikir, sambil Bapak Ibu minum kopi subuh, sarapan subuh, ucapkan salawat sebanyak-banyaknya. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Semakin banyak mengucapkan salawat, semakin kita akan mendapatkan syafaat dari Rasul. Karena salah satu cara untuk mendapatkan syafaat itu banyak bersolawat kepada beliau. Satu solawat dibalas 10, Pak. 10 dibayar 100. Kalau 100 solawat akan dibalas 1000. Bagaimana kalau 1000, Pak? Banyak sekali itu, Pak. Kan pernah dialog antara sahabat dengan Rasulullah. Berapa banyaknya harus bersolawat itu? Apakah sekian?
Kata sahabat, sejam umpamakan 100. Bagus kata Rasulullah. Tapi kalau bisa lebih bagus. Sampai sahabat mengatakan, bagaimana kalau saya bersalawat 1/4 hari? Bagus, kalau bisa ditambah lagi, lebih bagus. Bagaimana kalau sehari, setengah hari? Bagus kata Rasulullah. Kalau bisa tambah lagi, lebih bagus. Kalau bisa lebih banyak lagi. Maka sahabat ini mengatakan, kalau begitu, hari-hari saya akan saya gunakan untuk bersalawat padamu ya Rasulullah. Begitu cinta sahabat dengan Rasulullah. Kita ini Bapak Ibu memang tidak bertemu dengan Rasulullah. Kita umat akhir zaman yang sudah jauh dari Rasulullah. Tapi di saat kita ingin menghidupkan mahabbatur Rasul itu bisa, Pak. Dengan mengingat-ingat, dengan membaca kisah-kisah beliau, pribadi beliau. Karena beliau ini seorang manusia biasa yang agung, Pak. Dia memang manusia biasa, makan, minum, berjalan, tidur, punya istri, manusia biasa. Tapi beliau manusia super. Kalau ingin tahu manusia super di permukaan bumi siapa? Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manusia hebat yang pernah hadir di permukaan bumi. Siapa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau nabi-nabi lain, bukan maksud merendahkan nabi, Pak, bukan. Bagaimana kehebatan, kebesaran beliau. Kalau nabi lain kan gelarnya alaihi salam. Nabi Musa alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada sallallahnya di situ. Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Ada banyak dalil mengapa kita harus mencintai Rasul. An-Nisa 80, An-Nur 54, An-Nur 56. Mayuti'ir Rasul faqad ata Allah. Barang siapa yang sudah taat kepada Rasul, dia taat kepada Allah. Barang siapa yang mencintai Rasul, dia sudah cinta kepada Allah. Wa atir Rasul la'alakum turhamun. Ikuti Rasul, maka Allah akan mencurahkan rahmat. Wa in tuti'u tahtadu. Dan jika kamu taat kepadanya, maksudnya mentaati Rasul, maka kamu akan diberi petunjuk oleh Allah. Jadi orang yang mencontoh Rasulullah itu mendapatkan hidayah, Pak. Salah satu upaya mendapatkan hidayah adalah mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu jamaah subuh rahimakumullah. Jadi mencintai Rasulullah ini adalah untuk mendapatkan pertama cinta Allah, yang kedua mendapatkan ampunan Allah. Itu Al-Quran surah Ali Imran 31 yang kita bacakan tadi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Bapak Ibu jamaah subuh yang saya hormati, salah satu upaya kita untuk mencari rahmat Allah, tidak usah jauh-jauh, Pak. Tidak usah payah-payah mengeluarkan biaya. Bukan berarti kita tidak bukan harus sedekah, tidak juga. Banyak bersolawat kepada beliau. Salah satu untuk mendapatkan rahmat Allah. Man sholla alaihi sholla wahida sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersolawat kepadaku sekali, maka Allah akan balas 10 kali. Sekali saja kita bersolawat, Allahumma sholli Muhammad wa ala ali Muhammad, Allah akan balas sholawat kita yang sekali itu dengan 10 kali kebaikan, dinaikkan 10 derajat, dihapuskan 10 dosa. Bagaimana kalau kita bisa menghasilkan sehari itu 100 sholawat? Kalau 10 dibalas 100. Kalau 100, kelipatannya, balasannya itu 1000. Kan mudah, Pak. Salawat yang paling pendek itu Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad.
Mengapa kita ingin mencari sholawat yang ditambah-tambah? Sholawat yang dikarang-karang ulama. Bukan merendahkan ulama. Tapi sholawat yang diajarkan oleh Rasulullah itu sholawat yang paling utama. Itu sholawat yang paling utama, Bapak Ibu. Kalau ingin panjang, pakai sholat Ibrahimiyah. Bukan sholawat nariyah, Pak. Mohon maaf, bukan sholawat nariyah. Sholawat nariyah itu tidak diajarkan dari Rasulullah. Bukan, itu karangan ulama, Bapak Ibu. Bahkan ada sebagian ulama mengharamkan sholawat nariyah itu, Pak. Jadi kalau versi yang asli itu, ya Rasulullah, bagaimana kami bersolawat kepadamu? Kul, kata Rasulullah, katakan, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Katakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi sebagian orang belum abdol kalau tidak ditambah Sayyidina. Lah Rasulullah saja tidak mengajarkan Sayyidina, Pak. Mengapa kita harus nambah Sayyidina? Kaum sebelah kan itu nambah-nambah itu Sayyidina itu, Pak. Walaupun nanti backingnya ulama hebat. Tapi kita backing siapa? Backing kita Rasulullah. Rasulullah kan ngajar seperti itu. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kalau ingin panjang, tambah kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Bukan Sayyidina, Pak. Jadi terkadang orang yang tidak pakai salawat itu Sayyidina dianggap tidak menghormati Rasul. Ini kan agak aneh juga statement seperti itu. Padahal kita mengikuti Rasul. Bapak Ibu yang saya hormati. Kalau kita ingin merasakan manisnya iman, Bapak Ibu. Nah, kita ini kan terkadang belum merasakan manisnya iman. Di saat kita sudah sampai ke taraf makom mahabbatullah dan makom mahabbatur Rasul, kita akan merasakan manisnya iman. Iman itu lezat, Pak. Iman itu manis. Iman itu enak. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu ada di dalam keimanan. Orang yang tidak beriman, walaupun dia tenang dalam penampilan, sebenarnya di dalam jiwanya itu gelisah, Bapak Ibu. Alhamdulillah kita ini termasuk orang yang beriman dan taat, Pak. Salah satu ketaatan kita itu adalah menegakkan sholat. Sholat secara sempurna. Sempurna bagaimana, Pak? Sempurna dalam artian kita bisa melakukan rukun dan syarat-syarat. Walaupun ada sebagian orang yang kurang sempurna di dalam gerakan. Seperti rukuknya, seperti sujudnya. Sujudnya tidak nyentuh lantai. Karena keadaan sakit, Bapak Ibu. Kalau lutut kita lah sakit, Pak, tidak pacak ditekuk, itu tidak bisa sujud lagi. Ada banyak manusia, umat Islam, taat, Pak, sholat. Tapi terhalang untuk sujud kepada Allah. Banyak, Pak. Dia pingin sekali sholat. Bahkan dia sholatnya 5 waktu. Tapi tidak bisa sujud, Pak. Bersyukur kita hari ini masih bisa sujud kepada Allah. Sujud itu karunia Allah, rahmat Allah. Di saat kita bisa sujud, meletakkan dahi kita ini, hidungnya harus kena kalau sujud, Pak, ke bumi, itu sebuah rahmat Allah yang tidak terhingga. Banyak manusia yang tidak bisa sujud, Pak, walaupun dia kepingin sujud. Jadi sujud itu sebuah sebuah kebahagiaan. Coba kalau sujud itu dirasakan. Coba sujud itu, di saat sujud itu berterima kasih kepada Allah. Ya Allah, terima kasih. Engkau perkenan untuk sujud, ya Allah. Banyak manusia tidak diperkenankan Allah untuk sujud kepadanya. Banyak, Pak. Dengan alasan apapun. Entah dia tidak galak sembahyang, entah dia sakit, entah dia memang
bisa sholat tapi tidak bisa sujud, Pak. Sering lihat orang sholat, Pak, pakai kursi. Tidak bisa tuh sujud. Sujud itu adalah sebuah kelebihan seorang hamba. Diizinkannya kita untuk sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, mengapa kita harus mencintai Rasul? Ini yang terakhir Bapak Ibu. Kopi habis, snack habis. Mengapa kita harus mencintai Rasul? Agar kita ini mendapatkan syafaat dari beliau di hari kiamat nanti di padang mahsyar. Karena syafaat terakhir yang ditunggu-tunggu umat ini adalah syafaat Rasul. Di mana tidak ada lagi pertolongan lain. Syafaat itu kita dapatkan, bisa didapatkan oleh manusia akhir zaman. Pertama beriman, yang kedua orang yang ittiba Rasul, yang ketiga orang yang mencintai Rasul. Dengan memperbanyak membaca sholawat. Karena orang banyak baca sholawat ini ada tandanya nanti. Rasul akan kenal kita, salah satunya dengan banyak membaca sholawat kepada beliau. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Banyakkan sholawat, kita akan menjadi orang yang beruntung. Pernah dialog seorang murid dengan gurunya, seorang murid dengan ustaz. Ya ustaz, dengan ulama. Apakah bersolawat itu harus khusyuk? Apakah dapat pahalanya itu harus khusyuk dulu? Harus hadir dulu Rasulullah seperti di hadapan kita. Harus timbul dulu mahabbah kepada Rasul. Baru dapat pahala. Baru dapat pahala 10 itu. Ternyata tidak. Di saat kita membaca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Walaupun tidak khusyuk. Walaupun kita bacanya itu. Sambil mengalir saja Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad. Akan mendapatkan 10 ganjaran. Jadi tidak mesti harus khusyuk betul. Tidak mesti. Jadi untuk mendapatkan syafaat Rasul itu adalah dengan memperbanyak sholawat. Mari kita mencintai Rasul karena ini dalam rangka keimanan. Dan mencintai Rasul ini harus kita tumbuhkan dengan banyak mengenal pribadi beliau. Beliau itu manusia yang agung yang pernah hadir di permukaan bumi. Orang yang mencintai Rasul akan menjadi agung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.